Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan membuat latihan membuat logo pemula serta mengaplikasikannya ke dalam sebuah produk printing ya. Uh, Lalu saya juga nanti akan berbagi tips bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari rumah uh, dengan kemampuan kita membuat desain dari Corel dan Photoshop. Mari kita mulai saja. Kita buat dulu logonya. Kita belajar membuat logo dulu. Kali ini kita membuat logo BNI. Nah, kita import dulu seperti biasa logonya. Di sini bukan untuk meniru ya, tapi di sini hanya mengajari bagi para pemula bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di CorelDRAW, aplikasi-aplikasi dasar supaya teman-teman bisa semakin mahir, semakin bisa menggunakan tools-tools teknik-teknik yang ada dalam aplikasi ini. Dan tidak kalah pentingnya, setelah kita bisa membuat ini itu, membuat logo, membuat desain-desain tertentu, yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menjual kemampuan kita itu dalam bentuk produk jadi yang diinginkan oleh perusahaan. Kita mulai saja, kita buat logonya. Yang pertama seperti biasa, kita lock dulu ya. Kita lock dulu supaya dia nggak lari-lari. Selanjutnya kita bikin kotak. Kita klik kotak, kita buat kotak seukuran ini. Dilepas, kita paskan. Terus kita tulis angka 46-nya itu huruf apa ya, fontnya jenis apa ya, Times bukan ya, coba dulu. Kita putar-putar sampai ketemu bentuknya yang pas. Nah, kita kasih headline saja, kita klik hurufnya ini, lalu kita kasih klik kanan, lalu kita klik kiri di yang tanda kosong ini supaya untuk menghilangkan warnanya. Nah, supaya terlihat seperti itu. Ternyata berbeda ya. Jika berbeda, kita menggunakan pen saja untuk membuatnya biar lebih mudah. Nah, kita menggunakan menu di sini. Nah, kan ini sini. Kalau saya pakai yang ini, mungkin teman-teman yang lain pakai menu yang lain, pen yang lain, ya kebiasaan aja ya. Menurut saya pakai ini. Nah, gini. Lalu kita sambungkan ke sini. Nah, kalau bagi yang sudah terbiasa bisa langsung dilengkungkan gini. Kalau yang belum biasa bisa bisa dilengkungin seperti teknik kemarin, lihat di video yang kemarin ya. Nah, terus kita gabungkan antara ini sama ini. Kita gabungkan pakai ini, menu weld.
Nah, setelah itu kita bikin angka 6-nya ini. Nah, kalau kita sudah terbiasa, langsung pakai dilengkungkan saja ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bikin nolnya ini, button di dalam. Nah, seperti ini. Ini kita potong. Jadi kita klik dulu, tekan shift, kita potongkan, langsung klik yang ini. Shift-nya jangan dilepas ya. Jadi tetap di shift, klik yang ini, baru kita potong pakai menu trim. Nah, dia akan terpotong. Lalu kita hapus yang ini, klik delete. Nah, setelah itu kita gabung ini dan shift, tekan shift, nah sama yang ini kita weld. Nah, terus kita potongkan. Ini kita potongkan ke kotak ini. Nah, tekan shift juga ya. Ini klik shift sama kotak ini. Lalu kita trim. Nah, dia akan terpotong seperti ini. Nah, kita sudah jadi logo kotaknya, 46-nya. Kita kasih warna apa aja, kuning, merah juga nggak apa-apa dulu sementara. Nah, yang ini juga begitu. Nah, kita zoom aja. Karena ini kita nyari logo, nyari fontnya juga susah. Nah, lebih baik lebih cepat. Kita pad saja biar lebih cepat. Barangkali ada yang tahu nama fontnya ini, bisa diinfokan ya di kolom komentar ya. Klik. Nah, nah, untuk melengkungin biasa pakai yang ini ya, menu set tool ya, atau shortcutnya F10 gitu. Nah, setelah kita klik sekali, langsung kita lengkungin pakai menu lengkung itu. Nah, kita pas-pasin. Ini juga begitu, kita klik di tengah, terus lengkung. Ini juga gitu, kita klik di tengah, kita lengkungkan. Tuh. Lengkung, kita lengkungin. Nah, ini juga kita lengkung. Kita lengkungkan. Banyak kan. Ini juga kita lengkungkan. Klik sekali, kita lengkungkan. Mana lagi? Nah, ini yang sini, klik, lengkungkan dikit. Nah, kita kasih warna merah dulu. Selanjutnya yang huruf ini B, kita bikin desainnya. Nah, gini ya. Untuk di tengahnya kita pakai kotak aja. Kotak gini. Nah, lalu kita lingkarkan sudutnya. Nah, ini kita lingkarkan supaya ini enggak ke round ke empat sisinya. Nah, kita
ada ininya. Nah, sebelah sini aja. Nah, kita siniin sampai sini. Nah, terus yang ini kita nolkan aja. 0, 0, enter. Nah, gitu. Nah, untuk yang bawahnya pun begitu. Kita kopinya seperti kemarin ya, digeser, klik kanan. Nah, kita besarkan, kita tarik-tarik sampai sama, kurang lebih ya. Nah, kita convert kalau masih ada yang, nah, convertnya di sini ya. Klik, nih, convert to curve, Ctrl Q. Tarik sambil kontrol, tarik sambil pencet kontrol. Nah, ini udah sama. Nah, yang ini kita klik di tengah, nah, kita bengkokin dikit. Yang ini juga begitu, kita bengkokin. Nah, kita klik di tengah. Bagi yang sudah biasa, bisa langsung ya pakai cara ditekuk langsung. Ini untuk menunjukkan bagi kawan-kawan yang masih pemula, yang kemampuan ngepadnya belum bagus, bisa pakai cara ini ya, cara manual gini. Nah, pelan-pelan gini supaya bisa pas, rapi, geser rapi. Nah, ini sama ini kita gabungkan weld. Lalu kita potongkan ke ini. Nah, kita delete. Nah, kita kasih warna ya. Nah, kita hilangkan garisnya. Klik kanan yang kotak kosong itu. Lalu kita bikin huruf I ini ya. Bikin separuh aja, nanti kita copy balik. Nah, kita copy balik. Nah, ini kita tekan aja yang atas, terus tekan kontrol, tarik ke bawah, tekan kontrol. Nah, ini tarik ke bawah, kalau kurang panjang, tekan yang menu shape tool ini. Nah, ini kurvanya kita tarik, nah, kita naikin, terus kita gabungkan. Sudah jadi. Nah, untuk logo yang lama kita unlock, kita pisahin. Nah, warnanya kita cari. Nah, kita dapatkan warna ini, warnanya. Nah, untuk ini yang Tosca ini kita pakai yang ini. Nah, kita dapatkan warna, sementara ini kita dapat logonya BNI 46. Sudah jadi logonya. Kita buang garisnya, garis bantunya, kita kontrol group ya, kita group. Nah, jadi lalu ketika sudah jadi ini, kita aplikasikan logo ini menjadi produk-produk barang jadi. Misalkan kita aplikasikan ke dalam bentuk kartu nama. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kartu nama itu kita sampingkan di sini logonya. Kartu nama umumnya itu ukurannya 90. Kita bikin kotak dulu. Ukurannya itu 90 kali 55 mili atau 9 kali 5,5 cm ya. Nah, ini. Nah, terus
ini ya, kita bikin kontur dulu ya. Kita dalam, kita kasih 4 mili ke dalam. Ini untuk batasan, jadi biar dia nanti nggak terlalu minggir. Nah, kita taruh di sini, kita taruh sini. Terus di sini kita kasih nama. Kita bold saja, kira-kira 10 ya, 10 poin ya. Kasih warna. Nah, ini kira-kira 8 ya. Enggak bold. Kita tulis di bawahnya PT Bank Negara Indonesia Persero TBK kantor cabang Nah, kurang lebih seperti ini ya caranya ya. Kita bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk-bentuk kartu nama. Lalu bagaimana kalau kita mau aplikasikannya ke dalam bentuk kop surat dan lainnya. Kop surat. Nah, kita ambil contoh di internet kop surat BNI. Layoutnya seperti apa, karena mereka biasanya punya layout sendiri, layout yang sudah baku ya, yang sudah standar dari perusahaan. Nah, kita bikin halaman selanjutnya, halaman 2, pencet aja ini yang di sini, tambah ini. Nah, ini halaman 2, kita copy saja logonya, copy Ctrl C, kita paste di sini. Nah, kita klik 2 kali, ini tombol kotak ini dia akan import ke sini. Nah, kurang lebih posisinya kan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Lalu alamatnya, misalkan pakai alamat yang ini. Nah, ini kita luruskan. Nah, kita hapus. Nah, ini kita bold. Nah, sudah jadi kop surat Bank BNI. Lalu seumpama kita aplikasikan logo ini ke dalam produk-produk yang lain. Produk-produk yang lain, misalkan kita bikin di halaman selanjutnya. Ini ukurannya A4 ya. Kita bikin A4 dulu. Lalu kita aplikasikan ke dalam bentuk yang lain, misalkan A4. Kita bikin ID card ya. ID card BNI contohnya seperti ini.
susunannya. Lalu kita bikin lanyardnya. Kita bikin preview. Ukurannya kita kalau lanyard kita bikin A3 aja biar kita bikin landscape saja. Nah, ini contoh warna nanti buat sablon ya. Misalkan warna talinya itu nanti warna ini, warna BNI. Ya, kita ganti aja. Ini biasa kita lock dulu. Kita lock dulu. Nah, kita ganti ini talinya. Tak. Ini kita pakai menu pen ini. Langsung kita gambar aja di situ. Nah, kita klik lagi di sini. Nah, di preview logonya, preview talinya seperti ini. Lebar tali lanyard biasanya 2 cm, ada yang 1,5 juga, tapi umumnya yang dipakai 2 cm. 20. Nah, panjang. Ini kita kecilkan saja karena hanya contoh sablon nanti. Nah, ini kita panjangkan. Kita buang garisnya, logonya kita copy di situ. Nah, kita kasih mungkin biasanya warna putih ya. Kalau backgroundnya misalkan warnanya biru gitu. Copy, Ctrl R. Nah, kita group, kita centeringin, kita center. Nah, tekan D aja. Ini klik, lalu shift, tekan ini, tekan D, center. Dia akan center, tekan E, dia akan enter. Dia otomatis di tengah. Nah, nanti ini tampak contoh sablonnya seperti ini. Kita copy. Nah, ini buat sablonannya, buat film sablon nanti. Kita tebalkan sedikit, pakai satu hairline aja. Nah, untuk tampak jadinya, untuk preview sampel, misalkan kita kirim buat ACC ke pemesan, kita bisa taruh begini buat preview supaya klien bisa lihat nanti jadinya seperti apa kira-kira. Nah, gini kira-kira aja ya. Nah, seperti ini. Nah, udah jadi produk dari logo tadi menjadi kartu nama, kop surat, lalu produk tali ID card. Sekarang kita bikin ID card-nya. ID card-nya modelnya seperti ini. Ukuran ID card itu kita bikin kotak dulu. Kotak. Nah, ukurannya itu 5,6 cm kali 8,5 cm. Nah, ukurannya segini kira-kira. Nah, ujungnya kita bengkokin dikit, tapi sebenarnya nggak usah kita bengkok, tapi supaya lebih menyerupai ID card kita bengkokin aja. Nah, logonya kita ambil dulu. Nah, kita taruh di
di sini. Nah, kita taruh di bawah. Lalu kita bikin kotak di sini. Kotak blok warna ini. Ini kita paskan. Nah, lalu kita ada foto di sini. Kita bikin kotak foto. Kita warnain putih saja. Kita corner dikit biar bagus. Nah, di atas ini tempat bolongannya. Bolongannya itu 5 mili ya dari atas ya biasanya. 5 mili. Kurang lebih di sini. Nah, kemudian kita kasih, biasanya di sini ada nomor 001, nama, lalu alamat biasanya. Kita ambilkan dari yang tadi aja, pakai alamat ini umpamanya. Nah, kita naik, kita putihkan. Nah, seperti ini. Fotonya bisa kita kasih foto sementara ya. Misalkan foto di sini kita cari misalkan fotonya pakai ini. Pakai ini. Nah, kita foto, kita klik kanan lalu power clip. Nah, kita masukkan ke situ. Nah, terus kita atur aja. Nah, kita atur besarnya. Kita atur besarnya, kita geser-geser. Nah, sudah. Kita hilangkan garisnya. Nah, seperti itu. Jadi, nah mungkin dia ada backgroundnya ya, backgroundnya Science mungkin ya. Kita nggak usah kasih background lah. Tapi sebenarnya aslinya pakai background. Nah, kita sekarang dari logo itu kita bisa menerapkannya menjadi sebuah produk-produk, jadi produk-produk yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan, biasanya kok surat, kartu nama, ID card, tali ID card, dan sebagainya. Nah, teman-teman jika sudah bisa mengoperasikan CorelDRAW dengan baik, teman-teman itu bisa menawarkan kemampuan teman-teman itu kepada perusahaan-perusahaan itu untuk membuat sesuatu ke kita, produk-produk percetakan yang kita bisa gitu. Jadi kita menawarkannya gimana? Ya kita bisa kerja dari rumah. Kita nggak harus keluar rumah. Kita bikin dulu company profile kita bikin dulu, kita desain sederhana. Kalau belum bisa Corel mungkin di Word atau di PowerPoint, lalu kita PDF-kan, kita bikin company profile kita bergerak dalam bidang apa. Misalkan kita spesialis membuat ID card dan tali ID card, lalu kita
kirim ke perusahaan-perusahaan itu, barangkali dia nanti membutuhkan bikin tali ID card, bikin ID card, nanti mereka akan menghubungi kita meminta penawaran harga biasanya. Kalau misalkan penawaran harga kita cocok, biasanya kita akan diajak ketemuan, diajak meeting untuk membriefing lah apa keinginan mereka gitu. Nah, teman-teman bisa memulainya dengan kalau mau usaha dari rumah, menghasilkan uang dari rumah, bisa memulainya dengan pertama harus kita tentukan dulu kita mau usaha di bidang apa. Misalkan kita general printing, luas, segala macam kebutuhan printing boleh juga. Atau misalkan kita spesialis cutting sticker, kita bikin company profile kita khusus spesialis cutting sticker atau spesialis ID card sama tali ID card. Nah, kita tawarkan produk-produk kita melalui email saja, melalui email ke banyak perusahaan-perusahaan, kita email. Nanti dari sekian banyak yang kita email pasti ada yang nyangkut, pasti ada yang kita bakal dihubungi untuk menanyakan produk-produk kita. Lalu langkah selanjutnya biasanya kita di email kembali, dia minta harga dengan permintaan dia sekian-sekian, harganya berapa, kita kasih penawarannya, terus biasanya kita diundang, kalau harganya cocok diundang untuk ketemuan. Setelah ketemuan biasanya kalau oke, kita dapat PO ya, PO untuk mengerjakannya. Nah, bentuk contoh PO seperti ini. Contoh ini PO yang kita dapatkan ya. Kita taruh sini ya, kita coba. Nah, ini contoh-contoh PO yang kita dapatkan. Nah, ini pembuatan ID card ini sengaja kita sensor ya, privasi kita ya, privasi perusahaan orang. Nah, tapi ini yang dapat ini kita, yang dapat ini saya, cuman yang memesan sengaja kita sensor aja. Nah, kita bisa jual dengan harga sesuai kesepakatan kita. Misalkan di sini saya dapat pesanan sebanyak 306 pieces ID card, harganya sekian misalkan, terus talinya sekian, harganya sekian. Nah, kita dapatkan pekerjaan senilai yang ya cukup lumayan, dengan margin keuntungan ya sangat bagus sekali. ID card kalau misalkan teman-teman baru memulai usaha, biasanya kan belum punya perusahaan, belum punya mesin, belum punya alat. Nah, yang penting kawan-kawan itu bisa menjual dulu, nanti produknya kita bisa jadi resellerkan ke, misalkan kita belikan ke kita ambilkan dari tukang-tukang ID card yang lain, nanti kita bisa jual dengan harga yang tinggi. Biasanya harga-harga ID card di pasaran itu di tukang-tukang ID card-nya langsung itu biasanya berkisar 5.000-an ya, 5.000-an. Nah, mungkin kalau kita bisa bikin sendiri, punya mesin sendiri, itu paling modalnya 1.000 sampai 1.500 kali ya, sekitar segitu. Talinya juga begitu, tali itu bisa kita jual itu harga bervariasi tergantung kuantiti ya. Kalau kuantitinya banyak ya harganya nanti akan murah, kalau kuantitinya sedikit harganya bisa kita mainkan lebih mahal. Nah, kita bisa jadi reseller di perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang menjual tali ini. Mungkin kita perlu sablon, nanti kita hitung di video yang lain kita bahas masalah perhitungan biaya-biaya itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin bingung mau cari usaha, atau bagi teman-teman yang baru lulus kuliah, baru lulus STM mau usaha apa, nah teman-teman bisa bikin
yang kalian bisa dulu. Kalian kan bisa Corel, bisa Photoshop. Nah, kalian bikin dulu minat kalian di bidang ini cukup bagus. Jadi nggak perlu kita door to door, kita cukup email saja perusahaan di sekitar rumah kalian dulu aja. Jadi misalkan kalian tinggal di Surabaya, ya perusahaan-perusahaan yang dekat dari tempat kalian email dulu. Company profile, contoh-contoh company profile kalian bisa lihat lah ya, googling ya. Kalian bikin seperti itu, di Word boleh, di Corel boleh, atau di mana. Nah, cari produk-produk yang akan kalian jual. Kalian untuk pemula ya mungkin bisa comot-comot gambar di Google ya. Misalkan kalian mau jualan ID card atau jualan tali-tali, mungkin kalian bisa comot-comot sebagai produk di situ. Dan kalau bisa nggak usah kasih harga di company profile itu, sebab harga itu kan nanti sangat bervariasi sekali. Beda perusahaan itu beda kemauan. Bikin printing ini kategorinya itu job by order. Jadi permintaan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain itu nggak pernah ada yang sama, harganya pasti beda-beda karena sangat variasinya permintaan. Kita akan blunder kalau kita ngasih harga di company profile itu. Jadi nggak usah kita kasih harga, nanti harga melalui penawaran aja. Nah, gitu teman-teman. Nanti kita bisa menghasilkan lumayan ya, tergantung kegigihan kita juga dalam menawarkan, dalam kita membuat company profile yang bagus, sehingga menarik untuk dilihat, lalu meyakinkan calon customer kita untuk memesan sama kita. Terus kecepatan kita dalam respon permintaan, jadi misalkan dia begitu email langsung kita respon, kita jawab. Nah, kecepatan kita merespon itu tergantung sama pengetahuan kita akan produk juga, makanya perlu belajar juga. Jadi misalkan kita niat mau jualan ID card atau kita jualan tali atau kita jualan stiker, ya kita belajar dulu, kita pahami dulu beli stiker di mana, tempat cutting di mana. Kalau kita belum punya mesinnya, kalau kita baru startup pemula, kita harus pelajari dulu supaya kita tahu harga pokok produksinya itu berapa, sehingga kita bisa jual berapa gitu. Jadi kita bisa cepat dalam menghitung dan membuat penawaran. Itu ya, ini adalah contoh pekerjaan yang saya dapatkan. Nah, di lain video kita akan menunjukkan proyek-proyek yang lain yang jauh lebih besar yang saya dapatkan dari rumah saja. Jadi saya dari rumah, saya memulainya dulu juga dari rumah, tapi lama-lama berkembang karena permintaan besar, permintaan semakin lama semakin banyak, semakin dipercaya orang, proyek-proyek yang dikerjakan pun semakin besar, dan kini sudah menjadi perusahaan yang punya banyak karyawan. Dulu awalnya ya kerja sendiri di rumah, startup sendiri, ya jadi marketing sendiri, tukang sapu sendiri, semua sendiri. Nah, keuntungannya kita menawarkan secara digital, itu kita nggak perlu door to door, kita nggak perlu modal untuk bensin ke sana kemari, untuk ketemu orang yang belum tentu orang itu mau bertemu kita gitu. Jadi kita lebih baik di rumah, komputer kita email, kita bikin deskripsi apa kebisaan kita dalam bentuk company profile itu ya. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di lain waktu ya.